Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel Bubingjo. Oke, sahabat YouTube semua, menghasilkan uang dari YouTube adalah impian semua para YouTuber pemula. Namun sayang, banyak yang gagal karena kurang memiliki kemampuan dan pengetahuan. Di video kali ini, sobat semua, saya akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana menjadi YouTuber pemula sehingga bisa sukses, dari memahami peraturan YouTube sampai pengajuan monetisasi. Ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip, agar sobat semua tidak gagal paham dan bisa menjadi YouTuber yang sukses. 10 langkah cara jadi YouTuber pemula. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami peraturan dari YouTube. Ada banyak peraturan yang dibuatkan oleh YouTube, yaitu agar menciptakan platform yang nyaman bagi semua pihak. Peraturan ini dibuat agar nyaman untuk YouTube-nya sendiri, kemudian buat kita sebagai konten kreator, kemudian untuk perusahaan pemasang iklan, dan juga nyaman buat penonton sendiri. Banyak dari YouTuber pemula ketika membuat channel langsung tancap gas membuat banyak konten. Ketika sudah capek-capek membuat konten yang banyak, tapi pada akhirnya channelnya tidak bisa dimonetisasi karena melanggar peraturan. Untuk itu, pelajari dulu apa saja pelanggaran yang bisa menyebabkan channel kita tidak bisa dimonetisasi. Selanjutnya sobat, yaitu langkah kita yang kedua adalah mencari ide konten. Nah, dalam mencari ide konten, usahakan ide yang mudah kita terapkan. Ada banyak ide untuk membuat konten, tapi usahakan sesuai dengan hobi dan minat sobat semua. Karena kita membuat konten itu tidak hanya setahun 2 tahun, kita harus membuatnya konsisten agar kita sukses nantinya. Harus konsisten konten yang kita buat tersebut. Jika sobat semua kesulitan mencari ide, bisa kalian cari di YouTube. Ada banyak tutorial ide-ide konten untuk kalian jalani. Baik yang menampilkan wajah kita sendiri, ada banyak ide kontennya. Tetapi sekali lagi, pilih ide yang sesuai dengan hobi agar dalam membuat kontennya sangat mudah. Kemudian bagi teman-teman yang channelnya baru, belum banyak subscriber, nah saya sarankan buatlah kontennya fokus pada satu tema agar channel kalian bisa dengan mudah dicari oleh penonton. Kenapa saya bilang demikian sobat semua? Karena channel baru yang menggunakan konten campur-campur akan lebih sulit mendapatkan penonton dan subscribe. Kemudian langkah yang ketiga yang harus kita lakukan sobat semua, yaitu meriset kata kunci. Persaingan di YouTube sekarang semakin ketat sobat semua. Untuk itu kita harus meriset kata kunci. YouTube pasti akan merekomendasikan channel-channel yang sudah besar dibandingkan dengan channel yang baru. Untuk itu kita harus menggunakan strategi, yaitu kita membuat konten yang banyak dicari oleh penonton, tetapi masih sedikit yang membuatkan konten tersebut. Itulah pentingnya kita meriset kata kunci agar video kita mudah didapatkan oleh penonton. Itulah pentingnya kita meriset kata kunci agar konten kita dapat dengan mudah ditemukan oleh penonton. Kata kunci adalah kata yang diketik oleh penonton di saat mencari video yang ingin ditonton. Nah, langkah selanjutnya yaitu setting channel. Ada banyak yang harus kita setting saat kita membuat channel, diantaranya gambar atau profil dari channel kita sendiri, kemudian bannernya,
lalu deskripsi, kemudian kata kunci channel. Nah, semuanya akan menjadi lebih mudah ketika kita sudah setting terlebih dahulu channel kita. Channel juga perlu disetting kata kuncinya agar mudah ditemukan oleh penonton. Selanjutnya cara atau langkah kita yang kelima yaitu membuat konten. Sebelum membuat konten, kita persiapkan dulu naskah kontennya itu sendiri. Nah, naskah dari konten tersebut isinya yang pertama bisa kita taruh kata-kata pancingan, kemudian ada intronya. Setelah itu baru kita isikan isi konten, kemudian end screen dan call action. Tujuan kita membuat naskah dari konten kita agar mudah dipahami isi konten kita oleh penonton. Kemudian setelah naskahnya sudah kita buatkan, barulah kita membuatkan videonya. Tetapi pembuatan videonya ini harus sesuai dengan isi dari naskah tersebut. Tidak semua konten itu kita buatkan naskahnya dulu baru videonya. Tetapi ada juga konten yang kita buatkan videonya dulu baru naskah. Seperti contohnya konten mancing atau konten game. Itu kan kita harus buatkan videonya baru naskahnya. Langkah kita selanjutnya yang keenam yaitu kita lakukan proses editing video. Nah, di dalam proses editing video ini kita buang video yang tidak perlu atau membosankan untuk penonton. Kemudian bisa kita tambah dengan video tambahan agar lebih menarik. Tambahkan background sebagai musik atau background juga untuk menarik minat penonton, dan kita tambahkan sedikit teks di dalam video tersebut. Mengapa kita harus edit video yang kita buat? Agar membuat penonton lebih betah menonton konten kita. Karena semakin betah mereka menonton konten kita, maka akan semakin tinggi retensi dari konten tersebut. Semakin tinggi retensinya, semakin besar peluang konten kita akan direkomendasikan ke banyak penonton lagi oleh YouTube. Karena retensi dari video kita ini adalah sangat penting, karena retensi ini akan membuat channel kita akan lebih berkembang lagi. Langkah kita selanjutnya sahabat semua yaitu membuat desain thumbnail. Nah, desain thumbnail ini juga sangat penting karena thumbnail ini adalah jendela dari konten kita. Semakin menarik thumbnail yang kita buat, akan semakin banyak penonton yang akan mengeklik video kita. Semakin bagus thumbnail juga akan mampu bersaing dengan channel yang lain. Karena thumbnail kita akan bersaing dengan ribuan dari thumbnail video orang lain. Nah, thumbnail ini juga berhubungan dengan rasio klik tayang. Ketika semakin tinggi rasio klik tayang dari video kita, maka akan semakin besar kesempatan video kita akan direkomendasikan oleh YouTube ke penonton yang lain. Langkah kita yang selanjutnya yaitu mengupload video yang sudah kita buat dengan cara kita buatkan judulnya, lalu deskripsinya, kemudian kita memasang thumbnail yang sudah kita buat, lalu juga kita memasang kata kunci. Judul dan deskripsi yang mengandung kata kunci atau kata-kata menarik akan membantu YouTube memahami isi video kita. Sehingga dengan memahami isi video kita, maka YouTube akan mempromosikan video kita ke banyak penonton. Tentunya akan direkomendasikan kepada penonton yang tepat sesuai dengan isi dari konten kita. Kemudian dalam mengupload video, usahakan bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau bahkan bisa 1 kali dalam sehari. Nah, semakin banyak video yang kita upload, maka semakin besar kesempatan, kemungkinan kita
akan cepat dimonet. Selanjutnya langkah yang ke-9 yang harus kita lakukan yaitu memahami data analitik dari video tersebut. Jika rasio klik tayang dari konten kita itu rendah, maka kita harus memperbaiki thumbnail, judul, serta deskripsi dari konten kita tersebut. Kemudian jika rendah retensi dari konten kita, maka kita harus memperbaiki cara membuat video dari konten tersebut. Dari segi pengeditannya kita lebih perbaiki, maka konten kita akan lebih menarik dan retensinya juga akan meningkat. Nah, dengan memahami analitik dari video kita akan membantu perkembangan channel kita akan lebih pesat lagi. Langkah yang terakhir yang kita lakukan adalah melakukan pengajuan monetisasi. Jika channel kita sudah mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, maka kita sudah memenuhi syarat untuk melakukan pengajuan monetisasi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jika teman-teman tidak memahami apa saja peraturan pelanggaran yang dibuatkan oleh YouTube, maka kita akan ditolak pada saat melakukan pengajuan monetisasi. Sebaliknya, jika teman-teman melakukan langkah yang sudah saya jelaskan tadi semuanya, kesempatan kita akan dimonetisasi akan lebih besar. Ketika channel kita sudah disetujui untuk dimonetisasi, maka kita akan memasangkan iklan di semua konten-konten yang sudah kita upload. Ketika kita sudah memasang iklan di konten-konten yang sudah kita buat, maka kita akan mulai mendapatkan pendapatan dari YouTube. Untuk memudahkan sahabat semua memahami langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi, masing-masing langkah akan saya buatkan videonya. Untuk itu tetaplah di channel ini. Kemudian terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Terima kasih. Semoga kalian menjadi YouTuber yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.